Mathematics is easy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kak Yuni, belajar matematika. Matematika itu mudah. Jangan lupa subscribe and like video ini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bersama Kak Yuni, belajar matematika. Matematika itu mudah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komposisi fungsi materi kelas 11 di semester Gasal ya. Setelah kita bicara tentang inverse, kita lanjut di komposisi fungsi. Apa sih yang dimaksud dengan komposisi fungsi? Kita lihat definisinya ya. Nah, seperti biasanya dimisalkan ada fungsi f(x) ya dan fungsi g(x), di mana fungsi f itu dipetakan dari himpunan B ke himpunan C, sedangkan g itu adalah fungsi yang dipetakan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, dua fungsi ini dapat disusun sebagai fungsi yang baru. Nah, dengan menggunakan operasi komposisi. Ya, operasi komposisi itu dilambangkan dengan ini bundaran ya. Kita baca bundaran ya, bacanya bundaran atau komposisi ya, atau komposisi. Nah, ini apabila kita membuat fungsi yang baru, misalkan di sini ada fungsi h(x), dengan variabel x itu adalah f bundaran g dengan variabel x gitu, atau bisa kita tulis menjadi ya f dikeluarkan kurung buka gx. Nah, ini jadi f bundaran gx bisa ditulis menjadi f dengan fungsi g variabelnya x, misalnya seperti ini. Nah, di sini h itu tadi kan fungsi f, fungsi g. Nah, untuk fungsi h-nya itu adalah dari himpunan A ke himpunan C. Maka secara umum kita tulis fungsi f bundaran g x itu akan sama dengan f g x. Nah, ini penting sekali ya. Nah, ini yang disebut dengan fungsi komposisi dari f dan g. Tuh, fungsi komposisi dari f dan g. Nah, secara biar kalian jelas ya, kita gambarkan secara visual secara gambar. Kita buat diagram peta, diagram Venn ya. Jadi misalkan ini adalah himpunan A, kemudian ini adalah himpunan B, sini adalah himpunan C gitu ya. Untuk himpunan A ke himpunan B itu adalah fungsi G, perhatikan di sini ya. G itu fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Sedangkan dari B ke C itu adalah himpunan fungsi F. Nah, dari A ke C ini ya, itu adalah fungsi H. Nah, H ini merupakan komposisi fungsi dari F dan G. Bisa dimengerti? Ya. G itu dari A ke B, F itu dari B ke C.
Maka fungsi H itu adalah F bundaran G. Yang diselesaikan itu kan ini dulu, baru ke sini kan urutannya. Nah, maka ini ditulis yang terakhir, ini ditulis yang pertama. Bisa dimengerti? Oke. Nah, ini bisa seperti apa namanya? Ini tadi bisa kita tulis rumusnya bahwasanya dari diagram pemetaan itu fungsi komposisi Hx di atas itu adalah F bundaran G untuk variabel X. Bisa dimengerti? Oke. Nah, ini pengertian tentang komposisi fungsi. Selanjutnya kita akan mengetahui sifat-sifat komposisi fungsi. Ya, sifat-sifatnya bagaimana? Kita pelajari ya. Tadi yang pertama, yang kedua. Sifat-sifat komposisi fungsi. Nah, FS saya singkat fungsi seperti ini ya. Nah, misal fungsi F, tulis di bawahnya, fungsi F itu dipetakan dari himpunan A ke himpunan B, kemudian G itu adalah fungsi yang dipetakan dari himpunan B ke himpunan C, H itu adalah fungsi yang dipetakan dari himpunan C ke himpunan D. Itu. Maka pada komposisi fungsi berlaku sifat-sifat berikut. Apa sifatnya? Yang pertama, tidak komutatif. Jadi tidak berlaku sifat komutatif. Maksudnya bagaimana? F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Nanti bisa kita buktikan dari contoh ya. Kemudian B, berlaku sifat asosiatif ya. Jadi pada sifat-sifat komposisi, satu tidak komutatif, yang kedua berlaku sifat asosiatif. Jadi misalkan Bu Yuni punya F bundaran G, dikurung dulu terlebih dahulu, kemudian kita bundarkan terhadap H, maka hasilnya akan sama dengan F bundaran untuk dalam kurung G bundaran H. Ini berlaku sifat asosiatif. Kemudian sifat yang terakhir memiliki identitas. Identitas itu bisa kita tulis fungsi identitas IX gitu ya. IX itu hasilnya adalah X. Nah, bagaimana fungsi identitas? Kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Sehingga kalau F itu bundaran I akan sama dengan I bundaran F, atau hasilnya adalah fungsi F itu sendiri. Oke, itu sifat-sifat komposisi fungsi. Nah, sekarang kita akan langsung bagaimana mengkomposisikan dua fungsi ya, mengkomposisikan dua fungsi. Ini untuk materi yang ketiga. Oke, materi yang ketiga. Langsung kita nanti di sini akan belajar contoh-contoh soalnya. 3 tentang komposisi dua fungsi. Ya, komposisi dua fungsi. Misalkan diketahui fungsi f(x) dan gx
ya, fungsi f(x) dan gx. Komposisi fungsi gx ya, dilanjutkan fungsi f(x) ya. Jadi saya ulang, komposisi fungsi gx dilanjutkan fungsi f(x) atau kita tulis menjadi f bundaran gx itu dapat ditentukan dengan mensubstitusikan fungsi gx ini ke fungsi f ya. Saya ulang, komposisi fungsi gx dilanjutkan fungsi fx itu kita tulis menjadi f bundaran g untuk variabel x. Dengan cara bagaimana? Mensubstitusikan gx ke fungsi fx. Maka ini nanti akan menjadi f gx. Jadi fungsi gx ini disubstitusikan ke fungsi f. Nah, sebagai contohnya yang pertama, diketahui fungsi f dan g dalam pasangan, contoh yang pertama ya, dalam pasangan berurutan. F-nya pasangannya adalah min 3C min 1 F, kemudian 0 E, kemudian 2 A, 4 B. Itu untuk fungsi F. Sedangkan fungsi G berupa pasangan berurutan A min 3 B min 1 D, 0 E, 5 G, 2. Nah, ini fungsi F dan G dalam pasangan berurutan. Nah, kita diminta menentukan apa? Yang pertama adalah F bundaran G. Sedangkan B itu adalah G bundaran F. Nah, bagaimana ini? Nah, kita selesaikan di sampingnya sini ya. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama, kita selesaikan yang pertama. Kita akan mencari F bundaran G. Nah, kita bisa membuatnya dalam sketsa diagram. Kita lihat ya. Di sini itu untuk himpunan bilangan. Yang pertama, kalau kita mau F bundaran G, maka F-nya berada di sebelah belakang, G-nya berada di depan. Ya. Kalau F bundaran G, maka G di depan, F-nya yang di belakang. Oke, kita tulis dulu di sini ada A, B, D, E, G. Nah, maaf ini kurang luas ya kolomnya. Terus kemudian titik-titiknya pasangannya dari berapa ini? Min 3, min 1, 0, 5, 2. Oke. Ini. Nah, kemudian kita pasangkan A dengan min 3, B dengan min 1, D dengan 0, E dengan 5, G dengan 2. Oke. Ini adalah fungsi G. Nah, sekarang untuk fungsi F, min 3 ada, min 1 ada, 0, 2 ada. Kemudian yang tidak ada adalah angka 4. Kita luaskan coba ya, maaf. Ini kita luaskan di sini. Angka 4-nya di bawahnya. Ini maaf, yang lingkaran yang tengah ini dianggap tidak ada ya. Nah, kemudian pasangannya urutannya C,
F, E, A, B. Oke. Min 3 ke C. Min 1 ke F. 0 ke E, 2 ke A, 4 ke B. Nah, coba diperhatikan di sini. Ini adalah fungsi F. Kita akan mencari ya F bundaran G. F bundaran G. Jadi G-nya diselesaikan dulu baru dimasukkan ke F. Nah, dari diagram panah yang tidak terputus dari G ke F, jadi kita lihat diagram panahnya yang tidak terputus. Kita lihat siapa aja. F bundaran G itu A ke min 3 ke C, berarti A pasangannya adalah C, gitu ya. Terus kemudian ada B min 1 F, berarti B pasangannya F. Lagi D ke 0 ke E, berarti D pasangannya adalah E. Oke. Next. Ini E5 nggak berlanjut. Terus kemudian G2A. G-A, gitu kan? Nah, berarti sampai di sini. Nah, angka 4-nya. 4 itu sebelumnya tidak ada pasangannya sebab G-nya hanya tersedia A, B, D, E, G. Nah, untuk itu kita cari dari G ini sampai F yang bersambung terus. Maka F bundaran G itu adalah A, C, B, F, D, E, G, A. Selesai untuk yang A. Oke. Next, yang B. Nah, yang B kita pakai kertas yang lainnya. Kita pakai kertas yang lainnya biar lebih terlihat ya. Sini. Oke. Untuk yang B. Yang B itu G bundaran F. Nah, untuk G bundaran F ya, kita buat seperti soal yang A. Kita buat agak yang lebih besar ya, biar semua anggota dari himpunan untuk pemetaan F dan G ke F tercakup semuanya ya. Oke, kalau G bundaran F berarti yang didahulukan F dulu baru G. F itu diselesaikan baru dimasukkan ke G. Oke. Fungsi F-nya, perhatikan fungsi F-nya di sini, F yang atas ya. Min 3, min 1, 0, 2, 4. Pasangannya adalah C, F, E, A, B. Kita pasangkan. Kita kasih panah karena dipetakan. Ini adalah fungsi F. Kemudian untuk fungsi G sudah ada A, B, D-nya belum ada, kita tulis di sini. E sudah ada. Kemudian G-nya yang belum ada ya. Maaf, kita tambahkan lagi di sini. Lebih banyak lagi. Nah, masih orang-orang lagi ya, nggak apa-apa. Oke, next. Pasangan untuk G adalah min 3, min 1, 0, 5, 2 ya. Untuk A itu pasangannya ke min 3, sit. B itu ke min 1, sit. D itu ke 0, sit. E itu ke 5, sit. G itu ke 2, sit. Nah, nih, ini adalah fungsi G. Seperti pekerjaan di A, kita cari dari F ke G yang bersambung.
maka itu nanti akan menjadi fungsi G bundaran F. Apa hasil dari G bundaran F? Ya, hasilnya adalah min 3C nggak ada pasangannya, min 1F nggak ada pasangannya, 0 E5, berarti hasilnya 0,5. Lanjut 2A min 3, berarti 2 min 3, gitu kan. Terus berikutnya 4B min 1, 4 min 1. Masih ada lagi? Ini sudah habis ya. Berarti sudah selesai untuk hasil himpunan penyelesaiannya. Oke, G bundaran F hasilnya adalah ini. Nah, kemudian dari jawaban A sama B ini tadi ya, jawaban A sama B, perhatikan apakah F bundaran G itu sama dengan bundaran F? Coba diperhatikan hasilnya. Sama enggak? Tidak kan? Berarti kan tidak berlaku sifat komutatif. Nah, untuk F yang A ini ya, untuk F dikomposisikan dengan G itu menjadi F bundaran G. Nah, itu artinya apa? Ya, artinya jika RG ya itu diiriskan dengan DF, itu hasilnya adalah kosong ya, ring G. Kemudian jika G dikomposisikan dengan F, yang ini G dikomposisikan dengan F, maka ring F, ring itu hasilnya nih E A B D G, ring untuk F diiriskan dengan domain G, gitu, domain G itu hasilnya adalah kosong, tidak kosong gitu ya. Nah, jadi bisa saya tuliskan F itu dapat dikomposisikan dengan G menjadi F bundaran G jika ring itu hasil ya, ring hasil G diiriskan dengan domain F itu hasilnya tidak kosong. Sebaliknya begitu untuk G dapat dikomposisikan, jadi ada hasilnya gitu loh, komposisikan dengan F, maka G bundaran F-nya jika, dengan syaratnya jika ring F diiriskan dengan DG itu hasilnya bukan bilangan kosong ya. Oke, itu yang nomor 1. Nah, pertanyaannya apa sih tadi? Kan hanya menentukan hasilnya saja ya, cuma ini ada beberapa tambahan kesimpulan ya. Yang jelas ketika dibandingkan F bundaran G dengan G bundaran F, hasilnya tidak sama. Kemudian ring untuk G diiriskan dengan DF atau sebaliknya ring untuk F diiriskan dengan domain G, itu hasilnya tidak kosong. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini ya. Diketahui fungsi I. Ingat I tadi apa? Identitas ya. Ix itu adalah X, kemudian Fx-nya 3x kuadrat min 4x gitu. Kita diminta menentukan F bundaran I untuk variabel X, dan kita diminta menentukan I bundaran F untuk variabel X pula. Oke. Kita jawab di sini ya. Yang pertama, F bundaran I variabel X. Ingat, kalau begini berarti
I kita substitusikan ke fungsi f. Jadinya f kurung ix. F ix-nya apa tadi? X. Maka x ini kita gantikan dengan huruf apa? Dengan variabel x. Jadi 3 tetap, x digantikan x sama aja x min 4x. Ini ya. Ini yang f bundaran I. Sebaliknya, untuk I bundaran F, variabel X, kita selesaikan Fx-nya, kemudian substitusikan ke fungsi identitas X. Oke, I Fx-nya adalah, kita lihat di sini, 3, ya, Fx-nya ini ya, 3x kuadrat min 4x. Kemudian 3x kuadrat min 4x ini kita substitusikan ke ix untuk gantikan x ini. Ya udah, x-nya langsung kita gantikan semuanya menjadi 3x kuadrat min 4x. Nah, sama kan? Berarti ada apa namanya? Kita peroleh bahwasanya f bundaran I untuk x akan sama dengan I bundaran f x. Jadi ini yang disebut dengan fungsi identitas ya. Ix ini adalah apa? Fungsi identitas. Contoh yang kedua selesai. Oke, ya, tentang identitas. Contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga. Diketahui fungsi f itu dari R ke R, G juga dari bilangan real ke bilangan real dengan ketentuan fx-nya adalah 3x min 1, gx-nya adalah 2x kuadrat plus 2. Kalian atau kita diminta menentukan yang pertama f bundaran gx, b g bundaran fx. Nah, selanjutnya f bundaran fx. Terakhir f bundaran g, x-nya diganti dengan angka 2. Nah, kita jawab satu persatu. Ya, tidak usah bingung. Yang A, f bundaran gx. Ingat penulisannya akan menjadi f kurung gx. Jadi gx-nya diubah, ya, bundarannya diubah menjadi kurung, gx-nya dimasukkan ke fungsi f. Nah, gx itu apa? Kita tulis gx. Gx tadi di sini apa? 2x kuadrat plus 2. Nah, ini disubstitusikan ke fungsi fx ini. X-nya diganti dengan ini, ya. 3-nya tetap, x-nya diganti 2x kuadrat plus 2, ya kan? Terus baru ditulis min 1. Maaf, nggak kelihatan ya. Oke, di situ Bu Guru naik di sini ya, biar bersambung ceritanya. Nah, ini kita kalikan. 3 kali 2x kuadrat plus 2 menjadi berapa? 6x kuadrat. 3 kalikan 2 berapa? Plus 6 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 6x kuadrat. 6 kali 1 hasilnya adalah 5. Oke, ini untuk soal yang A ketemu 6x kuadrat plus 5. Selanjutnya untuk yang B. B itu G bundaran f x. Nah, ketinggiannya kita sambil lihat soal yang ada di sini. Bisa kita tulis menjadi G f x. Fx-nya kita ganti menjadi 3x min 1, ya kan. Fx-nya di soal tadi kan 3x min 1. Nah, kemudian 3x min 1 kita substitusikan ke fungsi gx ini. X-nya tinggal diganti 3x min 1. 2-nya tulis tetap,
3x min 1 gantikan x ini kemudian dikuadratkan ditambah dengan 2. Karena ini ada kuadrat, kita selesaikan kuadratnya dulu. 3x dikuadratkan menjadi 9x kuadrat. Kalau minus, 2 kali 3 kalikan 1, 6x ya kan. Terus min 1 dikuadratkan adalah plus 1. Kalau udah dikuadratkan kan kuadratnya hilang. Ditambah 2 gitu ya. Atau kalau cara praktisnya gini, catatannya sini ya. Catatannya 3x min 1 kuadrat itu sama aja 3x min 1 kalikan 3x min 1. 3x kali 3x 9x kuadrat. Ini kan, terus habis itu ke sini 3x kali min 1 min 3x min 1 kali 3x min 3x min 1 kali min 1 plus 1. Oke. 9x kuadrat min 3x dikurangi min 3x menjadi min 6x tambah 1. Sama kan? Oke, kalau sudah sama kita kalikan karena masih dalam kurung kita buka. 2 kali 9x adalah 18x kuadrat. 2 kali min 6x min 12x. 2 kali plus 1 plus 2 ditambah 2. Masih bisa disederhanakan menjadi 18x kuadrat min 12x plus 4. Selesai untuk G bundaran Fx. Coba perhatikan hasilnya. Untuk F bundaran Gx dengan G bundaran F sama enggak? Tidak sama. Lanjut ke yang C biar segera selesai. F bundaran F X begini ya. Oke. Kita tulis menjadi Fx ya. Fx-nya apa ya? Fx-nya jangan lupa ya. Ini di sini 3x min 1. Nah, 3x min 1 ini masukkan juga ke fungsi fx lagi. X-nya yang digantikan menjadi 3 tetap. X-nya diganti 3x min 1 min 1 jadinya 9x min 3 min 1. Maaf, kurang ke atas menjadi 9x min 4. Selesai untuk yang C. Next, untuk yang D. Yang D ya. D soalnya adalah F bundaran G, X-nya diganti dengan 2. Tadi kan kita sudah menghitung F bundaran G. F bundaran G kan hasilnya 6x kuadrat plus 5. Ini kan. Kita lihat di sini F bundaran G untuk variabel X itu kan hasilnya 6x kuadrat plus 5. Ini masih terlihat di sini ya. Nah, kemudian kalau F bundaran G X-nya diganti 2, ya kita tinggal diganti X-nya menjadi angka 2. 2 kuadrat plus 5. 6. 2 kuadrat 4 plus 5. 6 kali 4 24 tambah 5 hasilnya adalah 29. Alhamdulillah selesai untuk contoh nomor 3. Saya kira untuk contoh komposisi cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini kalian berlatih, belajar bersama Kak Yuni, belajar matematika. Matematika itu mudah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.